warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat disabilitas di seluruh Indonesia? Kembali kita bertemu dengan kami, Vokasi Chapter Kota Bukit. Alhamdulillah hari ini kami dapat program fisioterapis dari P2KPA Bukit Tinggi. Dan kami sudah memilih anak-anak yang beruntung yang akan mendapatkan program ini. Dan hari ini kita akan mengikuti perjalanan salah satu anak cerebral palsi kami yang bernama Benignia Alina. Yuk kita lihat bagaimana proses fisioterapinya. Ini lokasinya tempat fisioterapi Ibu Cesi, lokasinya di pintu kabin. Kita lihat prosesnya ya. Namanya sih cantik, Benignia Alina. Mudah-mudahan anaknya cantik juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh izin masuk Bu Cesi? Silakan. Oke. Halo cantik. Lagi apa? Lagi fisioterapi Bu Yanti. Nah ini nih. Namanya si cantik orangnya ya. Apa yang Kita lihat. Kita lihat. Oke.
khusus anak-anak yang kayak Aluna ini Bu ya, sampai gede itu nggak bisa jalan. Ada, karena Kenapa Bu? dia nggak di fisioterapi. Oh gitu. Nah, kenapa dia nggak bisa jalan? Gross motornya nggak kestimulasi, dia nggak di fisioterapi, makanya nggak bisa jalan. Kalau Sania dia di fisioterapi dari kecil, kayak Aluna umur 2,5 tahun, insya Allah deh, walaupun dia itu jalan dengan kemampuannya kayak si Kenzi. Pernah lihat Kenzi? Kakinya scissor, tapi dia bisa jalan. Tapi kaki Aluna lurus. Enggak, kaki Aluna lurus. Tapi kalau dibiarin bisa scissor, karena dia spastik kan, tonus ototnya tinggi. Jadi lama-lama dia kan tegang ya, kalau tonus otot tinggi itu kan gini. Lama-lama dia ngelingkar kakinya begini. Bisa juga kalau dibiarin, makanya distimulasi sekarang supaya nggak scissoring kakinya, gitu ya. Dietnya di rumah yang paling penting tuh diet. Itu dulu deh buat Aluna. Kalau fisioterapinya bisa sambil jalan, kita sambil jalan masih bisa kita fisioterapi. Tapi Aluna ini Bu, kadang-kadang ya kalau kondisinya lagi nggak bagus ya, kemampuan dia itu kayak manjat kasur atau apa gitu tiba-tiba hilang. Turun, tiba-tiba hilang. Iya. Emang karena usianya begini, semua kegiatan motoriknya itu belum konsisten. Iya, nanti kita ngulang lagi dari awal. Iya, latihan betul, lagi. ngulang lagi dari awal. Jadi memang kondisi Aluna ini nggak boleh capek, nggak boleh sakit kalau bisa ya. Nah, karena kalau misalnya dia sakit, kita PR mulai lagi dari awal. Iya, benar. Memang begitu kondisinya. Luna, Luna itu bulan. Oke Mama Aluna, tadi kan Mama ini tadi udah lihat ya semua, udah tanya-tanya juga sama Bu Cesi, kita juga udah lihat proses fisioterapinya Aluna. Apa perasaan Mama Aluna ketika kami dari Forkesi memilih Aluna sebagai salah satu penerima program fisioterapis dari P2 KPA ini? Pastinya senang banget ya Bu ya, karena memang Aluna sangat butuh itu gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya program ini terus berlanjut dan Aluna bisa dekat lagi. Amin, amin. Ya, kita sebagai manusia tugasnya ya wajib usaha ya, Mama Aluna ya. Jadi tadi kan kami udah mengikuti tuh proses fisioterapi Aluna, apa saja tindakan yang diberikan kepada Aluna, terus udah nanya-nanya juga tadi ke Bu Cesi, diagnosa Aluna ini seperti apa sih gitu. Ternyata Aluna ini ada global delay development dan ada ADHD-nya ternyata. Iya, gitu. Iya, jadi tadi Bu Cesi menyarankan kalau bisa Aluna ini kita dietkan supaya proses fisioterapi tadi berjalan dengan bagus. Nah, Mama Aluna ini bergabung di Forkesi baru berapa lama Mama? Baru ya kurang lebih setahun. Belum satu tahun ya. Iya. Gimana? Apa yang berubah? Apa yang berbeda rasanya nih sebelum dan sesudah masuk Forkesi? Pastinya beda banget ya Bu ya, karena sebelum bergabung dengan Forkesi ya jujur kita sebagai orang tua terlalu awam tentang anak-anak yang seperti Aluna gitu. Setelah bergabung di Forkesi itu kita benar-benar dikasih support, dikasih pengalaman tentang anak-anak itu. Jadi kita nggak merasa down banget gitu menghadapi Kita nggak merasa sendiri itu. ya. Kita nggak merasa sendiri gitu. Ada tempat sharingnya, curhatnya gitu. Ya, setidaknya kita bisa belajar juga dari pengalaman para orang tua yang lain. Iya, tadinya kan awal ngerasa minder, merasa malu gitu karena punya anak seperti itu. Ternyata setelah kita bergabung, setelah kita melihat sikap anak-anak yang lain, Aluna bukan termasuk anak yang yang seperti anak-anak yang lain gitu. Iya. Aluna masih Ada rasa bersyukur ya. bersyukur banget karena Aluna nggak separah yang lain. Nggak separah yang lain. Ya, itu memang intinya kita bergabung sesama komunitas dengan sama-sama kita memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, kita bisa melihat jadinya ketika kita melihat ada anak lain yang kondisinya lebih parah, itu buat kita lebih bersyukur, lebih kuat. Ya. Ketika kita merasa down, ternyata ada orang banyak yang orang lebih dari kita gitu ya. Harapan Mama untuk Aluna sendiri seperti apa?
Ya semoga dengan adanya fisioterapi ini ya Bu ya, kedepannya Aluna lebih mandiri, Aluna lebih bisa lebih apa namanya itu lebih bagus lagi ke depannya. Mudah-mudahan Aluna bisa jalan, bisa ngomong seperti anak biasa ya. Yang pasti kita semua pasti mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang penting kita sebagai orang tua tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Oke, makasih Kak Aluna. Semoga Aluna berprogres dengan baik. Apapun yang terjadi, ketika down, ketika apapun yang dirasakan, ketika saat jatuh, ada kita di sini bersama di podcast. Makasih banyak ya Bu Makasih, Yanti ya. sama-sama. Belum nih nanti buat Kak. Oke sahabat disabilitas di seluruh Indonesia, alhamdulillah hari ini kami dari tim Inti Profesi merasa sangat senang, sangat bahagia sekali ya ketika kami bisa menjembatani saudara-saudara kami sesama orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, dan ketika mereka bahagia, kami juga ikut bahagia, dan itu adalah harapan kami bersama. Apapun kondisi anak-anak kami harus saling support dan saling mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak kami. Buat disabilitas, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bu Cesi, ya tadi kan kami udah mengikuti tuh Aluna ya, proses fisioterapinya gitu. Tadi itu tindakan-tindakan apa aja sih Bu Cesi yang Bu Cesi berikan untuk Aluna? Sementara Aluna itu kita masih memberikan TENS dulu, stimulasi untuk syaraf dan ototnya Aluna. Karena kondisi Aluna itu memang kaki dan punggung sampai ke kakinya itu masih spastik. Jadi kita masih memang menurunkan kadar spastisitasnya dulu. Nanti setelah itu baru bisa yang lain. Jadi kalau di rumah sakit lain, saya kemarin tanya sama dianya Aluna itu dipanasin, disinar gitu kan. Cuman kayaknya nggak efektif penyinaran itu karena kondisi Aluna itu nggak rileks sama sekali. Nah, jadi makanya kita berikan TENS dulu untuk menstimulasi otot-otot dan syarafnya Aluna yang tadinya itu off atau tadinya itu tidak bisa berfungsi dengan benar gitu ya. Jadi kita ini kan dulu kita stimulasi dulu supaya dia bisa berfungsi dengan bagus gitu. Jadi hanya TENS aja yang bisa diberikan Aluna sama gentle massage untuk pinggang, punggung sama kedua kakinya. Sekarang di usia Aluna ini Bu Cesi, kalau kita kira-kira nih kalau kita ambil tindakan tadi rutin ya, konsisten, itu harapannya seperti apa Bu Cesi? Saya nggak bisa ngasih harapan yang tinggi gitu ya, karena kondisi anak itu berbeda-beda walaupun kasusnya sama, walaupun diagnosanya sama, tapi kalau kita lihat itu tergantung masing-masing anak ya, tergantung responsnya terhadap terapi, tergantung responsnya terhadap pemakaian alat gitu ya secara keseluruhan. Nah, jadi kalau seandainya dibilang bagaimana kondisi Aluna yang saya lihat, Aluna itu dia akan bisa berdiri, kita usahakan dia bisa berdiri sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita nggak bisa ngasih janji sama orang tuanya, Aluna ini bisa berdiri dengan bagus seperti anak-anak yang biasa gitu ya, seperti anak-anak yang normal gitu. Berarti kita usaha kita usaha karena kaki Aluna juga sebenarnya masih napak ya, dia masih bisa napak, dia masih bisa merangkak, jadi kita masih bisa sedikit agresif untuk ngasih terapi bahwa Aluna ini bisa untuk jalan, tapi sesuai dengan kapasitasnya dia sendiri gitu loh, kita nggak bisa ngasih yang lebih daripada itu gitu kan. Jadi saya informasikan juga ke orang tuanya Aluna begitu. Jadi dia mesti benar-benar Aluna harus dilatih juga di rumah, selain terapi di sini dilatih di rumah supaya Aluna bisa berdiri. Stimulasi dia ke berdiri itu nanti diberikan kalau Aluna sudah mulai rileks. Jadi mungkin sekitar 2 minggu lagi ya, kalau Aluna dietnya bagus, saya bisa stimulasi misalnya di bola atau di bolster atau di matras gitu ya, yang permainan sesuai integrasi, mungkin Aluna udah bisa.
Jadi tadi karena memang alunanya sendiri masih terlalu aktif tadi nampaknya Bu Jessi ya, dia tidak bisa rileks menerima terapi, jadi makanya tadi tindakan yang bisa diberikan hanya TENS TENS aja sama sama massage, massage ya, sama gentle massage yang bisa dikasih ke si Aluna. Secara global diagnosa Aluna ini apa namanya Bu Jessi? Hanya GDD, jadi GDD. Global Delay Global Disorder. Delay Disorder. Iya. Jadi global delay itu dalam artian memang Aluna itu mempunyai keterbatasan dengan interaksi sosialnya, terbatas cara bergeraknya, lalu terbatas cara dia untuk mengaplikasikan benda-benda di sekitarnya. Itu tuh Aluna tuh belum mampu sama sekali. Jadi dia mentarik aja gitu kan. Jadi global delay itu pengertiannya itu. Jadi kita nggak bisa mendiagnosa Aluna cerebral palsy, itu belum ya, karena Aluna tuh tidak CP. Kalau menurut saya sih dia tuh nggak CP, dia masih bisa. Jadi secara medis mungkin Aluna kalau pemeriksaan lengkap Aluna mungkin hanya GDD dan ADHD ya, ada hiperaktifnya. Berarti termasuk ke dalam disabilitas ganda juga ya Bu Iya, Jessi ya? disabilitas ganda. Tapi bukan autistik. Bukan autistik. Dia hanya ADHD ya. ADHD, lalu makanya orang tuanya Aluna itu saya rekomendasi atau saya sarankan untuk diet. Diet yang butuh Aluna itu diet sekarang. Karena tadi dianya Aluna juga cerita Aluna ini termasuk kuat juga konsumsi susu ya. Nah, gitu. Ya, Jadi satu kaleng itu hanya bisa bertahan untuk bisa 3 hari. Iya, bisa 2 hari ya. Karena sekilo itu cuma bisa 2 hari. 2 hari. Iya. Jadi sebenarnya saya mungkin mengedukasi juga buat yang menonton juga ya. Jadi kalau anak sudah diberikan makanan tambahan, jadi makanan penambah ASI atau jenisnya makanan pendamping gitu ya. Susu itu nggak perlu untuk kondisi-kondisi yang sehat, kecuali kalau anak ini dengan malnutrisi misalnya, kita boleh memberikan susu. Tapi kalau seandainya anak dengan kondisi seperti Aluna, dia tidak malnutrisi, dia baik-baik aja secara ini ya gitu kan, secara gizinya dia baik-baik aja, kita memberikan susu ya paling boleh seminggu itu mungkin sekitar 3 atau 2 kali atau 3 kali seminggu cukup rasanya ya susu itu ya. Jadi kita nggak boleh kasih terlalu banyak lah gitu, karena dari susu itu, susu formula terutama yang gulanya tinggi. Jadi buat anak-anak juga kayaknya nggak bagus ya, memang kalau anak-anak yang butuh diet gitu ya, itu nggak bagus gitu. Makanya saya juga menyarankan untuk mengganti susu Aluna sama susu soya kalau bisa. Terus Aluna juga mengurangi konsumsi gula. Terus kalau mau boleh pakai gula tuh gula aren, itu boleh dipakai. Lalu Aluna juga saya rekomendasikan untuk tidak memakan beras putih, maunya beras merah ya. Mumpung dia sekarang masih umur 2,5 tahun kan, jadi kan masih lebih gampang ya Bu Yanti untuk mendayetkan Aluna gitu ya. Iya, masih di masa golden period ya Bu Jessi ya. Masih di masa golden period. Jadi kita masih bisa agresif untuk melakukan ini itu ke Aluna, masih banyak banget planning yang kita bisa lakukan. Jadi kalau seandainya orang tuanya patah arang istilahnya untuk Aluna, enggak, itu kita pasti akan ini lagi. Kita masih bisa melakukan yang terbaik lah buat Aluna gitu ya. Jadi karena memang usianya 2,5 tahun, kita juga berusaha support orang tua Aluna untuk berusaha sekuat mungkin ya. Betul. Karena dari beberapa pengalaman yang kita punya, terlambat mengambil tindakan itu efeknya fatal gitu. Fatal. Ya. Iya. Karena nanti kalau udah lewat usia 12 tahun itu udah ada susah ya Bu Jessi ya. Usia sebenarnya kalau dibilang golden period itu kan hanya dari 0 sampai 6 tahun Bu Yanti. Kalau usia terapi 0 sampai 6 tahun saya masih bisa molor sampai 10 tahun. Ya, kalau saya pribadi ya nggak tahu fisioterapis yang lain, tapi kalau saya pribadi masih bisa molor sampai 10 tahun.
karena pun perkembangan masing-masing anak itu beda-beda. Jadi yang 9,5 tahun saja, ya contohnya anak kita yang 9,5 tahun aja tuh masih bisa di fisioterapi. Bisa di fisio. Terus progresnya 3 kali terapi aja udah kelihatan gitu ya. Jadi dia udah bisa jalannya lurus, asal diingetin ayo jalannya lurus ya gitu, dia mau gitu kan. Nah, jadi sampai 10 tahun lah. Tapi kalau udah 10 tahun ke atas itu bukannya tidak bisa, tapi udah susah perkembangannya. Jadi dia berkembang menjadi lebih baik itu udah susah. Terima kasih Bu Cesi. Sama-sama Bu Terima Yanti. kasih banyak udah mendampingi kami menjalani program fisioterapi Sama-sama, Bu gratis Yanti. ini, udah memberikan kami edukasi juga. Ya tadinya kalau di mata awam kami ini, kami pukul rata aja cerebral palsy ini. Pokoknya kalau udah Spastik. anak udah kondisi seperti ini udah cerebral palsy. Ternyata enggak ya. Enggak, Enggak masih semua masih ya. berbagai macam diagnosanya Diagnosanya tergantung macam-macam pemeriksaan ya. anak-anak ini. Oke. Oke. Terima kasih Bu Sesi untuk Sama-sama Bu waktunya. Yanti, sama-sama. Oke, sahabat disabilitas di seluruh Indonesia, itu tadi perjalanan kita ya, udah mengiringi Aluna, proses fisioterapinya, terus kita udah tanya-tanya juga ke Bu Cesi. Nah, ternyata beningnya Senandung Aluna ini, dia itu nama diagnosanya Global Delay Development dan ada sedikit ADHD-nya, hyperaktifnya. Jadi Aluna ini sekarang berusia 2,5 tahun. Kita sedang support orang tua Aluna untuk melakukan intervensi sedari dini. Kemudian kalau bisa konsisten fisioterapinya, mudah-mudahan nanti Aluna akan berprogres dengan baik. Dan juga kita menganjurkan nih kepada orang tua Aluna untuk tidak lagi memberikan Aluna susu formula. Karena ini akan memicu terjadinya hiperaktif kepada Aluna sehingga susah untuk dilakukan tindakan fisioterapi.